Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmatumilala bersama dua teman saya, Sally Zainatul Uma dan Yulia Eka Novitasari. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang konsep kalimat. Apa itu kalimat? Nah, kalimat sendiri adalah gabungan kata ataupun frase kata yang disusun dengan mengikuti pola penyusunan tertentu, sehingga memiliki arti ataupun makna. Definisi kalimat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat digunakan untuk mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Kalimat sendiri memiliki beberapa jenis, ada 6 jenis ya. Nah, yang pertama jenis kalimat berdasarkan unsur kalimat. Yang kedua ada jenis kalimat berdasarkan pengucapannya. Yang ketiga ada jenis kalimat berdasarkan subjeknya. Yang keempat ada jenis kalimat berdasarkan struktur gramatikal. Yang kelima ada jenis kalimat berdasarkan isi atau fungsinya. Dan yang terakhir ada jenis kalimat berdasarkan pola subjek predikat. Yang pertama yang akan kami bahas adalah jenis-jenis kalimat berdasarkan unsur kalimat. Nah, berdasarkan unsur kalimatnya, kalimat dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Untuk kalimat lengkap adalah kalimat yang minimal harus memiliki subjek dan predikat. Contohnya, adik makan, kakak tidur. Adik adalah subjek, makan adalah predikat. Begitu juga dengan kakak tidur. Kakak adalah subjek dan tidur adalah predikat. Kemudian yang kedua adalah kalimat tidak lengkap. Nah, kalimat tidak lengkap itu dikatakan jika kalimat tersebut hanya terdiri dari satu unsur kalimat atau hanya terdiri dari objek dan keterangan. Contohnya, roti di dapur, baju di lemari. Roti adalah objek, di dapur adalah keterangan. Kemudian baju adalah objek, di lemari adalah keterangan. Mengapa ini disebut kalimat tidak lengkap? Karena hanya terdiri dari objek dan keterangan, tidak ada subjek ataupun predikatnya. Kemudian ada jenis kalimat berdasarkan pengucapannya. Ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kalimat langsung dan yang kedua ada kalimat tidak langsung. Untuk kalimat langsung adalah kalimat yang digunakan untuk mengutip ucapan seseorang tanpa merubah sedikit pun apa yang diutarakan oleh orang itu. Nah, ini untuk kalimat langsung ada tanda petiknya ya. Nah, tanda petik digunakan untuk membedakan kalimat kutipan dengan kalimat yang menjelaskan kutipan itu. Contohnya yang pertama adalah, aku harus tidur sekarang, kata temanku. Dan yang kedua, aku akan pergi membeli sayuran, kata Salman padaku. Nah, ini dua kalimat ini termasuk kalimat langsung karena ada tanda petiknya. Digunakan sebagai pembeda antara kalimat kutipan dengan kalimat yang menjelaskan kutipan tersebut. Dan untuk kalimat tidak langsung, ini adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kembali pokok ucapan seseorang tanpa perlu mengutipnya sama persis seperti ucapan aslinya. Kalimat ini terdiri dari lebih dari satu klausa dan dihubungkan dengan kata tertentu seperti bahwa atau jika. Nah, ini contohnya yang pertama adalah temanku berkata bahwa dia harus tidur sekarang. Ini adalah contoh dari kalimat tidak langsung. Kalau tadi kalimat langsungnya adalah aku harus tidur sekarang, kata temanku. Nah, untuk kalimat tidak langsungnya adalah temanku berkata bahwa dia harus tidur sekarang. Contoh yang kedua adalah Salman berkata padaku bahwa dia akan pergi membeli sayuran.
Nah, untuk kalimat tidak langsung ini tidak perlu diberi tanda petik karena dia tidak membedakan kalimat kutipan dengan kalimat yang menjelaskan kutipan, seperti itu. Jenis kalimat selanjutnya yaitu berdasarkan subjeknya. Subjek adalah pokok pembicaraan atau pokok bahasan dari suatu kalimat. Subjek dalam kalimat berita diletakkan di awal kalimat. Kalimat bisa dibagi dua berdasarkan peran dari subjeknya. Nah, berdasarkan peran dari subjeknya, kalimat ini ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Untuk kalimat aktif adalah kalimat di mana subjek di dalamnya melakukan suatu tindakan, melakukan suatu kegiatan. Kata kerja kalimat ini berimbuhan me dan ber. Selain itu, kalimat ini bisa juga menggunakan kata dasar yang tidak memiliki imbuhan. Contohnya adalah Andi membaca koran di halaman. Dan contoh yang kedua adalah ayah mencuci motor. Nah, kedua contoh ini termasuk kalimat aktif. Kenapa? Karena dua-duanya subjeknya sedang melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Kemudian untuk kalimat pasif adalah kalimat di mana subjek di dalamnya melakukan suatu tindakan dikenai pekerjaan atau tindakan. Kata kerja kalimat ini berimbuhan di dan ter. Selain itu, jenis kalimat ini juga bisa menggunakan kata dasar dan akhiran kan. Contohnya, buku itu sedang dibaca oleh Dinda. Kemudian yang kedua, mie ayam itu dimakan oleh adikku. Ini termasuk contoh kalimat pasif. Selanjutnya di slide 7 ada jenis-jenis kalimat berdasarkan struktur gramatikal atau bisa disebut dengan jenis kalimat berdasarkan jumlah frase. Nah, untuk jenis kalimat berdasarkan struktur gramatikal ini yang pertama ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah jenis kalimat yang hanya terdiri dari subjek dan predikat saja. Kalimat tunggal biasanya hanya memiliki satu pola. Contohnya, ibu membaca, tetanggaku sedang menyapu. Jadi ibu adalah subjek, membaca adalah predikat. Begitu juga dengan tetanggaku sedang menyapu. Tetanggaku adalah subjek, sedang menyapu adalah predikat. Selanjutnya ada kalimat majemuk setara. Merupakan jenis kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat dasar yang memiliki kedudukan yang setara. Kalimat majemuk biasanya disusun dari beberapa kalimat tunggal. Contohnya, kalimat tunggal pertama adalah kakak sedang membaca komik. Kalimat tunggal kedua adalah adik sedang menonton TV. Lalu kalimat majemuk setaranya adalah kakak sedang membaca komik dan adik sedang menonton TV. Kalimat majemuk yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat. Merupakan jenis kalimat majemuk yang terdiri atas dua atau lebih susunan kalimat tunggal yang memiliki kedudukan yang berbeda. Contohnya, petani itu sedang membajak sawah ketika terdengar teriakan warga minta tolong. Jadi menggunakan kata ketika atau bisa juga menggunakan kata sejak. Kehidupannya berubah drastis sejak ia menjadi pengedar dan pecandu narkoba. Nah, ini merupakan contoh dari kalimat majemuk bertingkat karena susunan kalimat tunggalnya memiliki kedudukan yang berbeda. Yang ketiga ada kalimat majemuk campuran. Nah, kalimat majemuk campuran ini adalah jenis kalimat yang disusun atas gabungan kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Contohnya, ada kalimat tunggal yang pertama, adik sedang bermain di kamarnya. Ini merupakan induk kalimat. Kemudian yang kedua, ibu menyiapkan makanan di dapur. Ini adalah anak kalimat. Dan yang ketiga ada, aku terjatuh dari sepeda di halaman. Ini juga termasuk anak kalimat.
Lalu bagaimana kalimat majemuk campurannya? Kalimat majemuk campurannya adalah seperti ini. Ketika aku terjatuh dari sepeda di halaman, adikku sedang bermain di kamarnya, sedangkan ibu menyiapkan makanan di dapur. Selanjutnya di slide 9 ada jenis-jenis kalimat berdasarkan isi dan fungsinya. Nah, berdasarkan isi dan fungsinya, ini ada yang pertama kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan sendiri merupakan jenis kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu atau maksud. Contohnya, para penonton telah memadati stadion sepak bola itu. Kemudian contoh yang kedua ada, Pak Tegar telah menetap di Jakarta sejak tahun 1989 yang lalu. Begitu ya. Kemudian untuk kalimat berita sendiri merupakan jenis kalimat yang digunakan untuk menceritakan sesuatu kepada seseorang. Contohnya apa? BPOM menemukan sejumlah jajanan anak yang ternyata mengandung narkoba. Nah, ini kan tujuannya untuk menceritakan sesuatu kepada seseorang. Selanjutnya ada pencarian bangkai pesawat MH370 masih terus dilakukan. Selanjutnya, jenis kalimat berdasarkan isi dan fungsinya adalah kalimat perintah. Jadi, kalimat perintah adalah jenis kalimat yang digunakan untuk memberikan perintah kepada seseorang. Contohnya, carilah buku paket di perpustakaan. Kemudian, minumlah susu itu. Kalimat perintah harus diakhiri dengan tanda seru. Selanjutnya ada kalimat tanya. Kalimat tanya merupakan jenis kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada seseorang. Contohnya, apakah Anton sudah pergi? Contoh yang kedua, siapa yang mengantarmu ke sekolah besok? Nah, untuk kalimat tanya ini harus diakhiri dengan tanda tanya. Yang terakhir ada kalimat seruan. Kalimat seruan merupakan jenis kalimat yang digunakan untuk memberikan seruan kepada seseorang. Contohnya, hore, aku menang. Atau, wah, indah sekali pemandangannya. Ini juga harus diakhiri dengan tanda seru sama seperti kalimat perintah tadi. Jenis-jenis kalimat selanjutnya dan yang terakhir adalah jenis-jenis kalimat berdasarkan pola subjek predikat. Jenis-jenis kalimat berdasarkan pola subjek predikat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kalimat inversi dan yang kedua adalah kalimat versi. Untuk kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjeknya. Yang mana kalimat inversi ini merupakan kebalikan dari susunan kalimat versi. Contohnya, dipotongnya ayam itu dengan menggunakan pisau dapur. Selanjutnya, dijualnya baju itu dengan harga murah. Kemudian ada kalimat versi. Kalimat versi sendiri adalah suatu kalimat yang mempunyai unsur atau pola kalimat sehingga membentuk kalimat dengan pola berurutan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Biasanya penulisan kalimat inversi selalu beriringan dengan kalimat versi dan merupakan penekanan terhadap makna dari sebuah kalimat. Contohnya, mahasiswa berambut pendek itu sedang belajar sintaksis di bawah pohon. Mahasiswa berambut pendek itu adalah subjek, sedang belajar adalah predikat, sintaksis adalah objek, di bawah pohon adalah keterangan. Kemudian contoh yang kedua ada kucing itu sedang mengintai seekor tikus di dapur. Kucing itu adalah subjek, sedang mengintai adalah predikat, seekor tikus adalah objek, dan di dapur adalah keterangan. Cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.